Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran fikih bersama Ustadz Naya. Insyaallah hari ini kita akan membahas mengenai tata tertib sholat qashar dan juga waktu sholat qashar. Nah, jadi materi pada hari ini itu ada pada halaman yang ke-18. Silahkan dibuka dulu bukunya, Nak, ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, seperti biasa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita dalam belajar dan juga ilmu kita menjadi bermanfaat, ya. Kita mulai. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'ni wa zidni 'ilman. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca doa sebelum belajar. Insyaallah kita akan masuk ke dalam materinya. Yang pertama tentang tata tertib salat qashar. Nah, jadi salat qashar pun sama seperti salat jamak, dia memiliki tata tertib di dalam pengerjaannya. Nah, kemudian di antara tata tertib yang ada pada salat qashar ada 3, Nak, ya. Yang pertama, apabila salat qashar dilakukan secara berjamaah, maka hendaknya mengikuti tata cara dalam salat berjamaah. Maksudnya seperti ini, saya jelaskan, ya. Jadi di dalam salat qashar kita dianjurkan untuk mengikuti tata tertib dan cara dari salat berjamaah. Jadi di antara tata tertibnya yaitu ada azan dan iqamah dan juga ada imamnya, karena dia merupakan salat berjamaah. Nah, ya, jika salat qasharnya ini dikerjakan secara berjamaah, jadi harus ada apa tadi yang Ustaz jelaskan? Ada azan dan juga ada iqamah. Masya Allah. Kemudian syarat yang kedua atau tata tertib yang kedua, salat zuhur dan salat asar serta salat isya mereka masing-masing dikerjakan dengan 2 rakaat dengan 1 salam. Jadi salat apa tadi? Zuhur, asar dan juga isya itu dikerjakan dengan 2 rakaat, kemudian cuman ada 1 salam, nah, ya. Jadi diringkas menjadi 2 rakaat, kemudian cuma 1 kali salam. Tidak ada tahiyat awal, langsung ke tahiyat akhir. Nah, kemudian selain itu ketika kita mengerjakan sholat maghrib dan subuh, ini merupakan tata tertib yang ketiga. Sholat subuh dan maghrib itu dikerjakan seperti biasa, jadi tidak ada ringkasan maupun tata cara yang khusus. Jadi yang ada tata cara khususnya yaitu sholat zuhur, asar dan juga isya. Itu, nah, ya, dia diringkas menjadi 2 rakaat, kemudian dilakukan 1 kali salam. Tidak ada tahiyat awal. Jelas ya, pintar, ya? Nah, seperti itu di antara tata tertibnya, yaitu ada 3 tadi yang telah saya sampaikan. Kemudian kita masuk ke waktu pengerjaan sholat qashar. Nah, jadi seseorang baru diperbolehkan mengqashar sholat ketika dia telah keluar dari batas wilayah tempat tinggalnya. Nah, jadi ketika seseorang hendak melakukan perjalanan, kemudian dia ingin mengqashar sholat, maka dia diperbolehkan mengqashar sholat ketika telah keluar batas wilayah tempat tinggalnya. Dan selama dia berniat untuk bepergian itu bukan untuk menetap selama-lamanya, tapi hanya sekian hari misalkan, atau sekian bulan kemudian dia balik, maka selama dia berada di tempat tersebut, dia diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya. Baik itu selama 1 bulan atau 2 bulan, maka selama dia tidak berniat untuk tinggal di tempat tujuannya, kemudian tidak disertai kemaksiatan, maka dia diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya, yaitu diringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, ya. Nah, itu penjelasan dari Ustadz. Hal ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW karena beliau pernah pergi ke daerah Tabuk lalu berdiam di sana selama 20 hari. Jadi Rasulullah kan pergi ke tempat
yang mana daerah tersebut disebut dengan daerah Tabuk. Ketika di sana Rasulullah itu mengqashar sholatnya selama kurang lebih 20 hari. Artinya selama 20 hari itu Rasulullah terus melakukan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengqashar sholatnya. Dan meskipun waktunya lama, tapi bukan berarti hal tersebut dilarang. Hal ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Jadi untuk mudahnya, ketika anak-anak sekalian telah bepergian misalkan ke suatu tujuan ya, kemudian ananda sekalian ingin mengqashar salatnya bersama abah sama umahnya, terus ketika anda sekalian bertanya kapan sih waktunya diperbolehkan kita untuk sholat qashar, maka waktu diperbolehkannya untuk melakukan sholat qashar dimulai dari ketika ananda sekalian dan abah dan umahnya keluar dari wilayah tempat tinggalnya. Misal dari Banjarmasin ke Martapura, kemudian ananda sekalian berniat untuk tinggal di sana selama 2 bulan. Maka ketika ananda sekalian keluar dari wilayah atau batas kota Banjarmasin, maka sudah diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Dan selama tinggal 2 bulan di sana, diperbolehkan tetap untuk mengqashar sholatnya. Selama apa tadi kata Ustadz? Yang pertama, tidak berniat untuk tinggal di sana selamanya atau menetap lama di sana. Artinya masih menginginkan untuk pulang dengan jangka waktu tertentu. Misalkan tadi Ustaz contohkan 2 bulan. Setelah 2 bulan terus ananda balik, maka diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Terus bepergiannya ke sana ananda sekalian bukan untuk bermaksiat atau untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat, tapi misalkan ananda sekalian pergi ke Martapuranya untuk menengok nenek atau kakeknya yang sedang sakit dan abah atau umahnya sedang merawatnya, maka hal tersebut diperbolehkan untuk mengqashar selama ananda sekalian masih tinggal di sana dan berniat tetap untuk pulang. Jelas nak ya? Nanti kalau masih ada yang belum paham dari penjelasan Ustadz, silahkan ditanyakan, jangan malu. Sudah ada teman-teman yang banyak loh yang nanyain kalau ada yang belum paham. Jadi kalau anda sekalian masih belum paham, jangan malu untuk tanya, insya Allah akan Ustadz jawab ya. Itu saja dari Ustadz pada pembelajaran hari ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Adapun untuk tugasnya Ustadz amanahkan untuk mengerjakan evaluasi yang ketiga pada halaman yang ke-20 ya pintar ya. Evaluasi 3 saja pada halaman yang ke-20. Dikerjakan dengan pelan, benar dan juga rapi. Ingat ya. Nah, itu saja dari Ustadz. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.